Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfito Danova dengan NIM 21091020101. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Syukron Makmun yang telah memberikan tugas tentang perencanaan pembangunan, dan saya di sini akan menjelaskan tentang eh, hasil kerja saya. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah sistem penyelenggaraan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, konsepsi negara hukum dan negara kesatuan. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini telah tercantum ke dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pengertian negara hukum sendiri menurut Undang-Undang 1945 dibagi menjadi 3, yaitu negara bukan saja melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, konstitusi merupakan dasar hukum, sumber hukum menyangkut semua peraturan undang-undang yang saat ini berlaku. Lalu untuk dalam sebuah tab MPR nomor 11 111 garing MPR garing tahun 2000 tentang sumber hukum dan peraturan perundang-undangan, hierarki tersebut memiliki 7 makna, yaitu yang pertama Undang-Undang 1945 ketetapan MPR, lalu undang-undang, yang keempat Perpu, yang kelima peraturan pemerintah, yang keenam peraturan presiden, yang ketujuh adalah peraturan daerah. Lalu untuk bab 2 sendiri saya akan menjelaskan desentralisasi pemerintah. Dalam sebuah proses desentralisasi, konsekuensi dalam sistem penyelenggaraan pemerintah Republik Indonesia agar tercipta suatu proses yang efektif. Salah satu program desentralisasi yang ada di Indonesia adalah suatu pendekatan kedua arah yang penting. Salah satu bentuk orientasi pada paradigma pembangunan nasional. Manfaat yang didapat melalui proses desentralisasi tugas-tugas pemerintah dan pembangunan akan dapat memperoleh banyak manfaat. Manfaat tersebut adalah yang pertama, mendapatkan efektivitas dan efisien dalam pelaksanaan tugas pemerintah. Yang kedua, memungkinkan melakukan inovasi. Yang ketiga, meningkatkan motivasi moral, komitmen, dan produktivitas. Lalu otonomi daerah, dalam hal ini desentralisasi yang dimaksud adalah instrumen masyarakat untuk menekankan, mengakomodasi aspirasi masyarakat yang tergolong majemuk dengan potensi yang beragam. Lalu sistem otonomi daerah, menurut Dedi dan Dadang, menguraikan beberapa sistem otonomi daerah yang dibagi menjadi 3, yaitu otonomi formil, otonomi material, dan otonomi real. Lalu untuk yang keempat, dekonsentrasi dan tugas pembantu. Dekonsentrasi dan tugas pembantu ini digunakan karena tidak semua dekonsentrasi dan tugas pembantu digunakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintah dapat dilakukan menggunakan asas desentralisasi. Samping itu, menurut para ahli menilai tidak semua wewenang dapat didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah. Lalu menurut Suradajang dalam Mar
dalam Marbun tahun 2005 terbagi menjadi 4 bentuk operasional, yaitu Comprehensive Local Government, Partnership System, Dual System, Integrated Administration System. Lalu ada beberapa tugas urusan pemerintah, yakni yang pertama adalah ketentraman dan ketertiban politik. Yang kedua, koordinasi pengawas. Yang ketiga, urusan pemerintah lainnya termasuk dalam tugas suatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga. Lalu untuk bab 5 sendiri, di sini saya akan menjelaskan tentang ada beberapa sumber tentang tantangan pembangunan daerah. Dalam tantangan pembangunan daerah ini sendiri ada beberapa sumber yang mengungkapkan bahwa ada beberapa tantangan dalam pembentukan pembangunan daerah. Yang pertama adalah konsolidasi otonomi daerah. Yang kedua, tantangan pengembangan wilayah. Yang ketiga, tantangan pembangunan wilayah secara strategis. Yang keempat, tantangan percepatan pengembangan KTI dan wilayah tertinggal. Yang kelima, tantangan pengembangan wilayah perbatasan. Yang keenam, belum memadainya pelayanan pendidikan dan kesehatan. Fasilitas peningkatan keterampilan penduduk untuk dapat memanfaatkan peluang yang ada. Lalu, mewujudkan suasana yang damai, mempercepat peningkatan kesejahteraan sebagai besar masyarakat Papua, memulihkan kehidupan sosial ekonomi, pembangunan pedesaan, pembangunan perkotaan, pembangunan perumahan. Lalu untuk bab ke-6, sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan berkelanjutan dan ekologi pemerintah. Suatu bentuk pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang. Pembangunan ini mencakup upaya memaksimumkan net benefit dari pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan pemeliharaan jasa dan kualitas sumber daya alam setiap waktu. Untuk ciri-ciri dari pemanfaatan sumber daya yang bijaksana dan efisien, yaitu memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama adalah menjamin pemerataan dan keadilan. Yang kedua, menggunakan pendekatan integratif. Yang ketiga, menghargai keanekaragaman hayati menggunakan pandangan jangka panjang. Lalu, bab ke-7 adalah indikator pembangunan. Indikator pembangunan itu adalah suatu bentuk perubahan mewujudkan suatu kondisi beraneka dan bermasyarakat yang baik dari kondisi sekarang. Ada beberapa indikator dalam keberhasilan pembangunan bidang ekonomi. Yang pertama adalah pendapatan per kapita, struktur ekonomi, urbanisasi, angka tabungan, indeks kualitas hidup. Lalu bab yang ke-8 perencanaan dan penganggaran. Bab perencanaan dan penganggaran tersebut menurut Sirajul Silam dan Mahali adalah sebuah intervensi pada rangkaian kejadian sosial bermasyarakat dengan maksud untuk memperbaiki rangkaian kejadian dan aktivitas yang ada dengan bertujuan meningkatkan
efisiensi dan rasionalitas, meningkatkan peran kelembagaan dan profesionalitas. Lalu yang terakhir, merubah dan memperluas pilihan untuk menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi seluruh masyarakat. Desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal ini adalah sebuah komplement bagi desentralisasi lainnya, bahkan tanpa desentralisasi fiskal, maka desentralisasi yang lain tidaklah cukup disebut desentralisasi. Dalam desentralisasi tersebut dapat memiliki 4 kriteria. Yang pertama, jumlah penduduk minimum, perwakilan dan akuntabilitas, kapasitas fiskal dan keuangan serta keberlanjutan, kapasitas administratif. Lalu untuk bab yang ke-10 adalah dana perimbangan atau dana transfer. Dalam dana perimbangan atau dana transfer ini dibagi menjadi 2, yaitu DAU atau dana alokasi umum dan DAK, dana alokasi khusus. DAK ini penerapan pengalokasian DAK digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang ada di pemerintahan dan prioritas nasional. Untuk penerapan DAU sendiri untuk daerah, kabupaten, atau kota. Lalu anggaran pembelanjaan belanja daerah. Pada hal ini pengukuran dilaksanakan dengan acuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Memiliki 3 kebijakan. Yang pertama adalah transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga adalah value for money. Lalu yang bab ke-12 menjelaskan tentang analisis APBN. Pengelolaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sangatlah penting untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Lalu rasio kemandirian itu dibagi menjadi 4, yaitu pola hubungan instruktif, konsultif, partisipatif, dan delegatif. Lalu untuk yang bab ke-13 menjelaskan tentang mobilisasi. Mobilisasi adalah suatu kemampuan orang untuk bergerak bebas, mudah teratur, mempunyai tujuan, memenuhi kebutuhan hidup sehat, dan penting untuk kemandirian. Lalu potensi adalah suatu kemampuan yang menunjukkan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya, kemampuan untuk dikembangkan. Potensi ini dibagi menjadi 2, yaitu potensi fisik dan psikis. Lalu untuk yang terakhir adalah pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan ini memiliki beberapa aspek yang harus tampak dalam proyek agar dalam pembangunan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan efisien. Yang pertama adalah memiliki tujuan yang pasti untuk mencapai suatu pembangunan daerah yang baik. Yang kedua adalah sasaran yang dicapai. Lalu cara mengukur keberhasilan, jangka waktu pelaksana, tempat pelaksanaan, cara melaksanakan, 7, kebijaksanaan untuk menjamin proyek. Lalu yang terakhir adalah biaya yang harus ditetapkan untuk suatu pembangunan daerah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan.
Apabila ada kekurangan dalam presentasi yang saya bawakan, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.